Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan sekalian, apa kabar semua? Semoga semua sehat saja ya. Akhirnya saya bikin video hari ini. Setelah 3 minggu saya tidak upload video, minta maaf karena seperti kalian tahu, saya punya badan lagi belajar rutinitasnya saya yang sekarang. Video ini seperti saya janji, saya akan menjelaskan. Sejak Desember tanggal 5 saya sudah mulai kerja di restoran di Amsterdam, dan kerjaan ini rekomendasi dari Abang Reza. Awalnya tuh kawan-kawannya abang suruh di dia punya tempat, tapi sudah interview, sudah sama bosnya bicara apa, tapi tunggu bosnya tidak panggil karena menurut saya tuh bosnya tuh cari orang yang kerja di malam hari karena ramai itu di malam hari, sedangkan saya tidak bisa karena punya anak. Jadi saya itu jam 5, jam 6 tuh paling tidak saya harus sudah di rumah. Setelah itu si abang kasih nomor handphonenya saya lagi ke temannya yang lagi cari orang untuk kerja. Terus sebenarnya sudah sama waktunya dikasih, tapi dia tidak hubungin. Akhirnya dia menghubungin saya. Dan waktu bicara apa semua gitu, akhirnya karena dibutuhkan, pada saat itu bulan Desember lagi rame-ramenya, jadi saya datang mulai kerja dari tanggal 5 Desember. Awalnya saya sudah bilang saya tidak akan menceritakan tentang saya punya kerjaan karena saya mau coba dulu kerja kawan-kawannya. Jadi kalau saya rasa saya suka, saya cocok, saya mau lanjut, baru akan saya bikin videonya. Nah sekarang saya sudah hampir 2 bulan kerja dan tempat kerja is okay, fine. Kakak Nona juga senang, cuma ya karena terlalu sempit dan sebagainya, masih banyak suka dukanya. Tapi yang jelas is not negatif untuk saya suka. Dan masak itu karena aku talent, jadi kau bantu apa semua itu kayak tidak rasa waktu sudah selesai. Berat kawan-kawan kerja kalau di restoran atau di mana. Lebih enak tuh kerja seperti kayak kita punya belajar sekolah apa semua. Tapi paling tidak ini nih tempat pertama kali saya kerja restoran di Holland sini kawan-kawan. Jadi saya juga kepingin tahu prosedurnya di sini, aturannya apa semua. Setiap daerah beda kawan-kawan ya, karena saya juga tahu dari teman tapi belum langsung menghadapinya sendiri. Untungnya tuh kawan-kawan zaman sekarang kita kalau buka restoran sudah ada gadget, jadi gampang bikin reklame dan sebagainya untuk kita bisa entertainment istilahnya. Zaman dulu kalau kita masih zaman-zaman tahun 2001, 2002, 2003 tuh, selain di mana kau harus jadi koki, kau harus manage, terus juga kau harus jadi marketing sekalian dari pintu ke pintu, apa semua dari mulut ke mulut itu. Pokoknya itu zaman-zaman itu saya sudah lewatkan, jadi sekarang saya sudah tidak mau berpikir. Dan akhirnya saya kerja di restoran yang namanya Purnama yang baru buka bulan November pada saat itu. Pada saat awal bicara sama yang owner, kalau saya tuh kerjanya cuma bantu koki potong-potong, siap-siapin, sama kalau sudah lunch itu saya siapkan lunch untuk kalau orang datang beli atau sebagainya kayak gitu. Tapi di sisi lain tanda kutip dia minta tolong bantuin si chef koknya karena asisten kan gitu, itu paling utama. Jadi 3 hari pertama kerja terus diminta ditanya dievaluasi, jadi saya jelaskan. Jadi akhirnya jawabannya tetaplah asistenin dia dulu karena dia cuma sendirian. Jadi mereka restoran besar kawan-kawan, tapi cuma 2 bagian produksi. Di mana-mana tuh restoran tuh besar kecil, tapi dia punya orang yang kerja di dapur tuh lebih banyak daripada orang kerja di luar. Ini terbaliknya, jadi kadang-kadang karena kayak oh my god, kenapa bisa seperti itu? Nah, seperti itu. Dan sekarang kita sudah jadi 3 orang, walaupun orang yang kerjanya Benining bisa bantu potong-potong semua itu, tapi tidak sama ya. Suka dukanya banyak, nanti saya ceritakan. Tapi hari ini khusus saya mau kasih tunjuk kalian bagaimana itu tempat kerjanya saya. Jadi kalian akan lihat videonya di belakang video sebelum-sebelumnya. Jadi saya akan kasih tunjuk kalian video apa saja yang ada. Saya pergi makan sama anak sama suami pada saat tanggal 7 Januari karena itu ulang tahun pernikahannya saya sama si Om yang ke-13 ya. Terus kegiatan-kegiatannya saya, tahun baru Cina, apa semua kalian lihat di sini. Dan in the end saya akan kasih tunjuk kalian Purnama tuh di mana, di Amsterdam, di sebelah mana. Kalian langsung lihat. Nanti saya kasih tunjuk kalian dari saya mulai jalan dari rumah, dari stasiun sampai di Amsterdam di restoran.
dan sedikit tur di dalam restoran, bagaimana modelnya, bagaimana kecilnya dapurnya, barnya dan sebagainya. Nanti kalian lihat di belakang video ini. Yes, supaya tidak lama-lama, langsung kita lihat kawan-kawan. Kita hari ini makan ke Korean restoran. Ini om dan anak-anak. Sini kawan-kawan, kita pergi dinner untuk malam terakhir anak-anak liburan sekalian ulang tahun perkawinannya. Saya dan om yang ke 13. Kita makan barbecue, kita jadi bakar-bakar sendiri ya. Stok bakso sudah siap. Setelah itu malam pulang ke rumah saya lanjut kerja baksonya saya untuk stok di freezer. Halo kawan-kawan. Jadi ya kawan-kawan, seperti kalian tahu hari ini tuh tanggal 17 hari Selasa. Hari ini saya tidak kerja. Tapi karena tanggal 22 tahun ini Januari kita mau tahun baru Cina. Jadi saya kumpul sama teman-teman yang juga orang Cina merayakan sama-sama Imlek tahun ini. Karena kebetulan tepatnya hari Minggu. Kalau Imlek tiap tahun dia pas hari Sabtu atau hari Minggu, biasa saya bikin acara sama teman-temannya. Nah, seperti video sebelumnya berapa tahun lalu saya punya cherry blossom tree untuk Chinese New Year. Tapi tahun kemarin saya sudah bongkar karena rumah mau dibersihkan. Nah, hari ini kawan-kawan saya dengan kesibukannya saya pikir tadi ambil batang pohon, cari di rumahnya teman jauh, nanti sebentar kalian lihat videonya, dan akhirnya sudah selesai. Sebelum saya kasih tunjuk kalian ini, kalian lihat dulu videonya saya pergi ambil tadi. Saya tidak tunjukkan saya ambilnya karena saya tadi angin kencang dan saya sendirian, cuma pas di mobil dan lanjut kita pasang. Dan pohonnya ada di sini kawan-kawan ya. Saya balik video. Jadi kawan-kawan, pohonnya sudah di sini. Lihat sini, saya juga sudah membersihkan rumah. Saya sudah bersihkan, saya punya studio. Jadi minggu depan sudah mulai bisa bikin YouTube lagi, video masak dan sebagainya. Ini saya punya bunga-bunga yang akan saya pasang. Ya, tuh. Pohon Natal sudah tidak ada kawan-kawan. Tapi tinggal ini saya mesti bersihkan. Tinggal ini saya mesti cabut sebentar malam, dan semua lampu-lampu dan apa yang sisa pohon Natal ini harus saya simpan. Dan pohon itu dia akan di sini di tempat pohon Natal. Ya. Kita kinclongin kamar mandi guys. Itu semua sudah. Ininya juga dibersihin sampai dinding-dindingnya bersih. Yes. Mari kita lihat tadi bagaimana saya ambil ini batang pohon waktu di dalam mobil, bagaimana dia duduknya. Yes. Halo kawan-kawan. Nah, ini hari kebetulan ada matahari dan tadi malam -5 kayaknya ya nih. Aduh, habis mandi keringat. Jadi hari ini hari Selasa, jadi saya tidak kerja, dan kalian lihat hari ini saya pergi berburu batang pohon ya. Tadi sampai gergaji dan sebagainya di rumahnya teman yang saya bilang yang ada borderanya di Wilnis. Jadi di sini tidak sembarang bisa potong pohon. Kebetulan dia lagi bangun rumah, jadi saya bisa ambil. Tadi saya potong yang besar, cuma yang besar tuh banyak kerjaannya ya, harus dibikin ini itu. Jadi yang ini sudah beres karena tahun baru Cina tuh hari Minggu, sudah tinggal 4 hari lagi sudah dekat. Jadi saya tidak punya waktu lebih banyak. Saya mau kasih tunjuk kamu bagaimana modelnya. Dia persis masuk satu mobil ya. Let's go, kita turun dari mobil. Saya sudah sampai di rumah ini kawan-kawan ya. Jadi seperti kalian lihat, ini betul-betul satu mobil dia full. Dan ini nih kalau kasih keluar betul-betul butuh bantuan. Jadi saya punya teman, dia datang baru saya minta tolong. Sip. Ini saya kasih turun yang lain dulu ya. Jadi kita gergaji dulu kawan-kawan. Sudah dekat sedikit lagi. Sudah jadi ya. Jadi ini kepanjangan ya kawan-kawan.
Sekarang saya gergaji segini. Jadi kawan-kawan, saya buat sebisa mungkin supaya ini pohon kentara full. Jadi seperti kalian lihat, ini akan saya ikat di situ. Nanti kita lihat pakai tie wraps, kawan-kawan ya, tie wraps. Kayak begini. Oh, diskenukan. Ya. Nah, jadi sekarang ini tadi kemarin dahan yang saya potong, saya sudah rangkai dia sampai jadi sedemikian rupa. Ini bunga campur, ya kalian lihat. Jadi beres. Tinggal kita mau menyelesaikan yang besar ini, kawan-kawan. Oke, saya sudah membereskan yang Natal punya, tinggal itu. Tinggal yang Natal, tinggal itu saja, kawan-kawan. Akhirnya sudah selesai, kawan-kawan. Tinggal gantung kertas hongpao. Jadi kertas hongpaonya ada di meja situ. Ya. Nastar apa adanya ya guys ya. Jadi kawan-kawan, hari ini kita makan sama-sama tuh kuenya. Dia makan. Terus ada empek-empek, paikut, bakso. Ini kuah bakso, ini soto daging tuh ya. Sip. Ya. Ke mama dulu, mama lagi. Bilang apa sama mama? Lihat mama punya mata, lihat mama punya mata. Kayaknya sudah mama.
Kok? Iya, pintar. Iya. Kung si Pak Cai, and then your hand is so. Kung si Pak Cai. Kung si Pak Cai. Pancai kok gayu-gayu nasi. Kung si Pak Cai. Mari your hand mo so. Kung si Pak Cai. So. Ya, so. Cepat besar, banyak lagi. Di sini berdua. Tahun depan yang punya anak ikut. Jadi kawan-kawan, hari ini kita makan sama-sama tuh kuenya. Video makan. Terus ada empek-empek, paikut, bakso. Ini kuah bakso, ini soto daging tuh ya, sip. Jadi ini kembali salju lagi kalian kawan-kawan ya. Ini ngopi kerja tapi full dengan es ini tuh semua ya. Selamat pagi kawan-kawan. Jadi ini lagi di stasiun kereta. Kita mau tunggu kereta untuk mau pergi ke tempat kerja ya. Seperti janji Kak Nona bikinkan video kerjanya Kak Nona apa dan di mana. Di sini kalian akan lihat. Jadi jam pagi-pagi begini jam 8.30 Kak Nona sudah di stasiun gitu. Jalan naik kereta ke Amsterdam Airport. Jadi kalian lihat di belakang saya nih stasiun kereta ya. Kita tunggu kereta berapa menit lagi baru datang. Sebentar saya lanjut pas kita sudah turun kereta, oke? Turun tangga. Nah kawan-kawan, ini akhirnya Kakak Nona sudah sampai dari stasiun. Kita jalan bersama Ibu Chef di sini. Ini kita masuk di dalam yang namanya Purnama. Dingin pagi-pagi. Ini saya balik video ya. Sambil ganti baju kawan-kawan, kita cerita ya. Di sini saya sudah mulai kerja dari awal bulan Desember. Cuma seperti saya bilang, saya tidak mau langsung bilang kalau oh ya saya kerja di sini gitu. Coba dulu 1 bulan 2 bulan, kalau memang cocok, kau rasa oh saya bisa tahan, baru kita lanjut. Saya gantung ini dulu. Nah bulan ini sudah mau masuk bulan kedua saya kerja di sini. Ya suka dukanya banyak. Karena yang paling ribet itu buat saya untuk datang ke sini tuh saya mesti menempuh jarak 1 jam 15 menit ke sini. Kalau tidak ketinggalan kereta ya. Kalau ketinggalan kereta tambah 30 menit kawan-kawan lagi. Jadi dari rumah
naik mobil ke stasiun itu 15 menit, tapi kalau naik sepeda bisa 25 menit sampai 30 menit ya. Terus kita mesti 5 menit sebelumnya ready buat kereta. Jadi itu sudah 20 menit istilahnya ya. Dari kita bawa mobil sampai parkir terus jalan ke stasiun di kereta kita 5 menit harus sudah ready di dalam stasiun tunggu kereta. Karena kadang-kadang tuh kereta lebih cepat berapa menit atau lebih lambat berapa menit gitu. Terus setelah itu dari naik kereta berapa halte sampai namanya Amsterdam Muiderpoort. Sampai di Amsterdam Muiderpoort sini mesti jalan kaki 7 sampai 10 menit. Tapi biasa Kakak Nona tuh jalan cepat, jadi saya bikin 6 menit sampai. Dan sampailah di sini gitu. Buat kalian yang selalu tanya Kakak Nona kenapa kerja tuh karena begini. 13 tahun tuh Kakak Nona di rumah saja, jaga anak saja. Tuhan nih, kita kalau tidak ada kegiatan keluar dari rumah tuh kita depresi kawan-kawan ya. Jadi kemarin kan saya sempat depresi gara-gara COVID itu. Karena bukan karena depresi, karena stres karena kita cuma terkurung dalam rumah saja. Terus ya anak-anak sudah besar kawan-kawan, jadi bisa pengen punya suasana yang berbeda sedikit. Jadi kita kerja. Semoga ini betul-betul tambah asik tempat kerja, karena kerja tuh kalau buat Kakak Nona tuh kerja tuh bukan tergantung kerja yang kita kerja. Kerja tuh apa saja oke, no problem. Tapi teman kerjanya tuh enak tidak? Kalau teman kerjanya itu tidak enak kawan-kawan, lebih baik no way. Karena kan kamu tahu ya, Kakak Nona orang itu kita ngomong sedikit tapi tangan yang jalan ya. Ibu chef ketawa. Jadi Kakak Nona sama Bu chef nih cocok tuh. Hampir aja aku buka baju. Lagi ganti baju kan. Ibu chef dia bisa bawa barang banyak dari rumah, dia bawa baju ganti aduh Kakak Nona kemarin bawa baju ganti tuh harus bawa troli yang besar itu karena terlalu jauh. Nah sekarang sudah tidak perlu pakai jadi sekarang sudah tidak perlu pakai yang ada saja karena terlalu bawa banyak barang, capek gitu. Dingin sih. Lagi dingin-dinginnya lagi. Aduh. Saya lupa bawa itu standar handphone. Oh ini dia. Jadi seperti itu. Nah, sekarang tiap pagi Kakak Nona tuh kerja cuma bisa pagi karena anak-anak masih kecil ya. Terus pagi Pak Anis, ini sudah muncul Pak Anis. Nah, ini ada lagi satu Om Anis namanya kawan-kawan. Kita punya teman kerja yang lain. Nah, jadi kita tuh tiga orang tuh yang siap produksi makanan gitu. Jadi Kak Nona kerja cuma hari Senin, Rabu, Jumat dari jam 9.15 atau 9.40 sampai jam 6 sore karena harus pulang di rumah. Jadi pas Kakak Nona hari Senin itu anak-anak pergi ke opa oma, Selasa Om di rumah, Kakak Nona yang di rumah, Rabu Om di rumah, Kakak Nona kerja, Kamis Om di rumah. Sekarang Kakak Nona yang di rumah, tapi Kakak Nona kerja kasih bersih rumah itu yang 3 jam. Terus Jumat Kakak Nona Om di rumah, Kakak Nona kerja. Jadi kita ganti-gantian. Kamisnya Om kerja, kayak gitu. Tuh ya, pasang ini dulu. Nah, ini sudah beres ya. Mari Kakak Nona kasih tunjuk kalian dapurnya kayak bagaimana, apanya kayak bagaimana di sana. Kita jalan. Sip. Ini pertama storage. Kasih simpan saya punya. Kasih keluar saya punya yang saya bawa minuman dan sebagainya. Jadi saya bawa kopi. Terus saya punya air. Kasih keluar. Ya. Dan ini kasih masuk, terus kita menyimpan. Mari Kakak Nona kasih tunjuk bagaimana modelnya ya. Jadi ini kita punya tempat storage, gantung taruh tas cuma sekecil ini kawan-kawan ya. Ini nih berapa kali berapa ini kira-kira? 1 kali 1 ya? Cuma 1 kali 1. Nah, pintu muka, meja pertama nih untuk kayaknya 8 orang ya, gitu.
Nah, terus ini meja semua ke belakang. Meja bar, ini kursi biasa diturun. Terus itu barnya nanti kita masuk ke dalam sebentar. Ini terus sampai di belakang. Ini meja semua. Dan ini WC, toiletnya. Di doornya itu didorong begitu kan ya. Men sama woman. Terus ke belakang, di belakang ini gudang, ya istilahnya taruh minyak bekas dan sebagainya itu di sini. Tuh. Taruh minyak bekas dan sebagainya ya. Terus di sini gudang, tuh, ya. Nah, lanjut. Ini kita punya tempat-tempat. Aku masuk dulu Pak Nis. Dan masih ada Pak? masih ada 2 bak. Empingnya masih full 1, Vi. Jadi Ini ya. goreng ini dulu. Terus ini kulkasnya. Ya, jadi kalau kalian lihat begini. Jadi ini cuma sekecil ini. Kenapa banjir ya? Cuma sekecil ini kita punya tempat kerja yang kawan-kawan. Ini ovennya, terus ini barnya. That's it. That's it. Jadi that's it. Cuma kecil begini. Jadi saya, Pak Anies sama Vivi pagi kalau hari Senin kan tidak buka, jadi kita bisa kerja produksi banyak. Yang agak susah tuh kalau hari Rabu jam 12 orang sudah datang, sudah apa. Jadi kita betul-betul kadang-kadang bingung karena sudah ada tamu, sudah ada apa. Seperti itu. Nah, walau kecil-kecil begini kawan-kawan rame sekali. Sampai kadang-kadang tuh kita seminggu harus terus produksi, terus bikin gitu. Ya, Ibu Chef. Jadi ini kan di sini cuma pembantunya Ibu Chef di sini nih. Gitu, Iya dong. Tapi jagoan banget ini gila. Kita cuma di belakangnya jadi pondasinya gitu kawan-kawan. Sip. Nah, sekarang Kakak Nona kerja. Nanti kalian lihat videonya di YouTube hari ini. Yes. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.